Ingatlah kepada iman orang-orang Israel yang mau masuk tanah perjanjian, mau merebut tanah perjanjian. Tetapi kemudian mereka yang dikeluarkan Tuhan dari tanah perbudakan Mesir berhantaran, Alkitab kita yang mencatat, bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Dan itu dikatakan sebagai sebuah peringatan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, iman orang Israel lebih buruk daripada iman Thomas. Thomas dia melihat baru dia percaya, tapi orang Israel dia sudah melihat kuasa Tuhan. Dia sudah melihat 10 tulah terjadi. Dia sudah melihat Musa dan hamba Tuhan dengan tongkatnya membelah laut Teberau. Dia sudah melihat tiang awan dan tiang api ada di antara orang Israel dan tentara Mesir Firaun. Dia sudah melihat bagaimana laut Teberau menenggelamkan Firaun dan semua tentaranya yang besar itu. Namun ketika sampai di bawah gunung Sinai, orang Israel meminta Tuhan yang baru. Mereka tidak sabar. Mereka segera saja minta ganti Tuhan. Harun sebagai hamba Tuhan yang harusnya menjaga orang Israel, melepaskan orang Israel. Musa ada di atas gunung, Yosua ada di bawah gunung. Yosua ada di bawah gunung. Harun melepaskan orang Israel. Orang Israel sudah melihat Tuhan, tidak percaya. Ditulis ini sebagai peringatan. Karena begini, ada satu hari perhentian dikatakan dalam Alkitab. Bila hari perhentian itu adalah waktu hari orang Israel masuk ke tanah Kanaan, maka tidak dituliskan lagi tentang hari perhentian itu. Tapi kenapa dituliskan? Karena memang ada. Itulah dia hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya saudara. Oleh karena itu, karena kita yang hidup di waktu-waktu yang sangat kritis ini, maka pelajaran tentang iman orang Israel haruslah menjadi jelas kepada setiap anak Tuhan. Dan anak Tuhan harus bisa mengambil pilihan yang tegas dengan pilihan iman mereka. Ada haleluya saudara? Ya. Jalan keluar masih disediakan Tuhan sebelum hari itu tiba. Saudara, jalannya ialah jalan yang mulia. Adalah aku berkata, ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan tetapkan langkah. Saya suka lagu ini, yuk kita nyanyi refnya. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan tetapkan langkahku. Langkah-langkah orang Israel, langkah-langkah kebinasaan jangan dicontoh. Langkah-langkah Yosua bin Nun berbeda. Langkah-langkah Kaleb bin Yefune berbeda. Tetapkan langkahku Tuhan. Di akhir zaman ini, derasnya deru dunia ini menyeret saudara-saudara, menyeret. Tapi saudara, sebelum istilah orang dunia berkata gini, selamanya nafas masih di kandung badan, masih ada keputusan kepada kita. Ada haleluya saudara? Ya. Kecuali sama seperti ikan selama masih bisa berenang, masih bisa dia lawan arus, kecuali dia memang mengikuti arus tersebut dan menyerahkan dirinya kepada arus yang menderu tersebut. Saudara, sangat-sangat berbahaya. Iman kita ada dalam apa namanya? Dalam hari-hari yang berbahaya sekali. Kita anak-anak Tuhan harus bisa dengan tegas
mengucapkan ikrar kita. Kalau dulu ikrarnya begini, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya kerjaman ikrarnya kita akan lihat sebentar. Dan kita akan lihat dahulu ikrar Tuhan Yesus. Buka bersama saya Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37. Sama seperti Tuhan Yesus. Sekarang aku serukan kepadamu. Tuhan Yesus menyerukan ikrarnya di depan Pontius Pilatus. Yohanes 18 ayat 37. Mari kita akan dengar apakah ikrar Tuhan Yesus di depan Pontius Pilatus. Satu, dua, tiga. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Haleluya, saudara. Inilah ikrar Tuhan Yesus. Ditanya dia di depan semua orang yang menangkap dia, yang memojokkan dia. Murid-muridnya sedang tercerai-berai. Dia seorang diri di sana, tapi ada Roh Kudus yang bersama dengan Tuhan Yesus. Ada malaikat Tuhan yang menyertai Tuhan Yesus. Ditanya di tengah-tengah ketersudutan dia sendiri di sana, apakah engkau raja? Kalau jawaban orang banyak begini, udahlah Yesus menyerah aja, gak usah lah bilang kau raja, udah diam aja. Haleluya. Udah cari jalan aman, Yesus. Diam aja. Kau sudah menderita. Saudara-saudara, ucapan mulut kita ini sangat penting. Di akhir zaman ini orang yang diam saja nggak laku di kerajaan surga. Ingatlah kisah bagaimana orang Israel ditanya sama Elia. Sekarang pilihlah. Kalau Tuhan itu Tuhan, sembahlah dia. Kalau Baal itu Tuhan, sembahlah dia. Orang Israel diam saja. Kuserukan kepadamu. Tuhan Yesus mengucapkan ikrarnya bukan di tengah-tengah perkumpulannya, di depan musuh-musuhnya, di depan Pilatus. Tunjukkan pilihanmu, tetapkan pilihanmu, ucapkan ikrarmu. Kau berkata aku raja, memang aku raja, kata Tuhan Yesus. Dan dia tahu semua konsekuensi dari pilihan, ucapan dan perkataannya. Ada haleluya, saudara? Haleluya. Ada haleluya, saudara? Haleluya. Gitu. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Justru untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Sekarang ini, saudara, tanda binatang sudah menyerbu ke dalam gereja. Penyesatan Parmakeia sudah terjadi. Dosa apostasia sudah terjadi. Hanya di gereja kita yang kedengaran seperti begini. Saya pun akan terus menyerukannya. Saya tidak tahu, semua kembali kepada Tuhan. Saya juga tidak datang untuk menghakimi ataupun membuat penilaian, tidak. Saya hanya melakukan tugas saya saja. Semua saudara orang bebas. Hari-hari di akhir zaman ini, saudara, pilihan kepada masing-masing. Semua saudara orang bebas. Tentukanlah pilihan saudara-saudara yang ada di internet juga semua. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apostasia sudah terjadi 2 tahun. Gereja tidak bisa mengkhotbahkan.
tidak bisa berkata tentang apostasia. Tapi saya juga tidak mau masuk untuk menilai. Tapi hari ini saya bawakan firman Tuhan. Rebutlah hidup yang kekal. Dimulai dari ucapan kita. Saya meragukan bila seorang tidak bisa mengucapkan tentang apostasia dan harus bertobat dari dosa apostasia. Saya meragukan memang apostasia sudah terjadi kepada anak Tuhan, pada gereja Tuhan. Dan kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Kenapa? Itu benar-benar mengerikan ya. Cobalah bayangkan saudaraku, begitu banyaknya orang Israel yang keluar dari Mesir. Berapa yang berhasil? 2. Jadi betapa sekarang kita mau banyak pilihan. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Tapi saya bawakan pada hari ini, saudara, sekalipun banyak pilihan, bagi saudara yang mau saja, rebutlah hidup yang kekal itu, saudara. Sekarang hidup yang kekal itu bukan begini. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berhenti sampai di situ. Kalau kau percaya pada Yesus Kristus, tapi kau tidak bertobat dari dosa apostasia, saya agak meragukan bagaimana. Saya nggak tahu bagaimana itu harus bertobat. Saya nggak keberatan saya berjalan sendiri. Kalau tidak ada orang yang mau saya ikut Pak Gede itu, kita disuruh ikrarkan ikrar yang benar, suruh bilang harus bertobat dari apostasia. Saya nggak apa-apa. Benar-benar sekarang akhir zaman itu mengerikan, saudara. Ya. Tapi saya bersyukur ya, sudah 3 tahun ini, waktu masih jadi satu, mulai terpecah. Saya tetap menyuruhkan yang benar. Terus terjadi perpisahan-perpisahan. Saya terus ngomong yang benar. Akhirnya saya sendirian. Saya ngomong yang benar terus. Sekarang di sini juga saya mengasihilah semuanya saudara, gitu. Tapi saudara-saudaraku, saudara harus merebut hidup yang kekal. Saya pun harus merebut hidup yang kekal. Kalau Tuhan sampai berkata bahwa betapa sungguh-sungguhnya kita harus berjuang, berarti itu benar-benar kita harus berjuang. Namanya merebut hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Jangan salahkan kenapa kita hidup di akhir zaman sehingga perjuangan kita lebih berat mungkin rasanya daripada orang-orang yang sudah lebih dulu pulang ke surga tanpa harus melewati ujian-ujian di akhir zaman ini. Tuhan Yesus berkata, untuk itulah aku ada di dunia. Ketika banyak orang mau memilih jalan yang aman, diam aja. Justru Tuhan Yesus berkata, untuk itulah. Yohanes 18:37. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Apakah Bapak tidak terima tanda binatang? Apakah Bapak mengorbankannya? Iya, untuk itulah aku ada sekarang di akhir zaman ini. Lalu saudara ikut saya jadi jemaatnya Pak Gede. Ditanya sama orang, bagaimana denganmu saudaraku? Jawaban saudara cuma 2 kok, saya kasih tahu. Ya, saya tidak terima tanda binatang. Untuk itulah saya ada sekarang ini. Atau nomor 1 begini. Ya, memang sempat saya jawab, tapi saya sudah bertobat. Tidak ada jawaban lain. Kalau saudara diam, hati-hati. Kuserukan kepadamu. Bukan saya bilang, kuserukan kepadamu. Ikrar di depan saudara seperti Yesus di depan. Dan Yesus bilang, terus di saudara tuh mesti bisa ngomong. Dan katakan, untuk itulah minimal saudara mau memberikan kekuatan kepada diri saudara sendiri. Berkatakan, untuk itulah aku ada sekarang ini. Jika mulai datang tantangan-tantangan, mulai datang kehilangan-kehilangan, pilihan-pilihan,
Saudara berseru, kuserukan ikrarku. Seperti Yesus di depan Pontius Pilatus. Untuk itulah aku lahir ke dunia ini. Sekarang aku ada. Haleluya. Rebutlah hidup yang kekal. Haleluya. Era terima Yesus selamat, ya betul, tapi itu sebuah level. Betul, itu saya tidak mengatakan tidak. Terima Yesus selamat. Tapi kalau kita terkena tanda binatang dan tidak bertobat, itu bisa berbahaya keselamatan itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa saya selamat dengan tanda binatang? Haleluya. Bukankah itu dikatakan jangan terima? Haleluya saudara. Ini semakin memperjelas. Jadi Tuhan masih kasih kita dua. Satu, jangan terima. Yang kedua, stop bertobat. Jadi gitu. Ada haleluya saudara. Jadi untuk itulah aku lahir ke dalam dunia ini, kata Tuhan Yesus, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kita pun hingga ke zaman ini bersaksi, mengucapkan perkataan-perkataan kita. Terus kamu di sana di mana? Di Bali gimana? Itu kan pendetanya nggak terima itu kan? Dia jangan gini. Dia nggak tahu tuh dia pendetanya. Haleluya. Kalau begitu saudara salah pilih pendeta. Saya bilang bukan saya yang salah menggembalakan saudara. Kalau saudara membicarakan yang tidak baik tentang saya, saudara yang salah pilih saya jadi gembala saudara. Karena saya selama saya masih bisa berdiri, saya tunaikan tugas kalian. Itu memang tanggung jawab saya. Kalau mau mengesankan saudara enggak, saya hanya mau mengenai itu. Haleluya saudara. Iya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Untuk itulah kita ada di akhir zaman. Gimana gereja kalian di sana? Iya, kami baik-baik saja. Saya kalau ditanya begitu, gimana kabar Bali? Ditolong Tuhan selalu. Haleluya saudara. Jadi gimana itu? Yang satu itu bang katanya Pak Pendeta. Iya. Jangan terima tanda binatang. Hati-hati dosa apostasia, parmakia. Nanti kalau saya tambahin satu kalimat lagi dia nggak bisa jawab soalnya. Bisa kau khotbahkan itu, bisa kau terangkan itu parmakia, bisa kau terangkan itu apa apostasia. Ya nggak bisa lagi soalnya. Jadi dunia ini saya nggak tahu. Saya tidak datang untuk ini soalnya umum ya, umum. Saya tidak datang untuk memberi penilaian, enggak. Cuman saya mau berkata bahwa ada ikrar yang harus kita ucapkan sekarang di akhir zaman. Tidak cukup percaya Yesus. Saudara dan saya harus percaya Yesus dan jangan terima tanda binatang. Nomor 2, saya bertobat karena pernah terkena tanda binatang. Itu saudara. Saya nggak punya pesan dua lain. Ini ikrar harus bisa diomongkan, diserukan. Kalau selama ini saudara diam, pendeta saudara saja, ya begini, ya itu urusan saudara lah. Kalau saya memang mau merebut hidupnya kekal. Haleluya saudaraku. Tapi saudara mulai harus bisa. Bila nanti, karena begini, ketika nanti tiba saatnya untuk memilih, saudara gak pernah menyerukannya. Saudara pernah menyerukan pertobatan saudara. Nanti gini, gimana ya? Ini sudah siap pertama, udah bertobat, tapi enggak saudara tegas ya, mengikrarkan seperti Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Sekarang ini di hadapan roh akhir zaman inilah dan semua. Apakah saudara seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus? Apakah seorang tentara Tuhan yang kejar? Saudara, maka saudara suatu hari tidak akan pilihan-pilihan. Waduh, bila saudara bisa melatih diri saudara mengucapkan ikrar seperti Tuhan Yesus itu, sehingga saudara bisa terus menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan kalau saudara belum terima tanda binatang, tidak terima, tidak benar, jangan berikan satu titik pun. Jangan. Nah saudara-saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita menjadi Yosua bin Nun yang merebut tanah perjanjian. Ada haleluya. Ya, jadi lihat Yosua itu benar-benar dia berhati-hati. Kita sekarang belajar
Bagaimana berebut hidup yang kekal itu? Setelah yang pertama kita belajar membuat ikrar. Wah, kan rugi Tuhan Yesus. Kamu sudah lihat situasimu sudah tersulut begitu. Waktu Tuhan Yesus berkata begini, akulah dia, raja, seperti kau bilang, untuk itulah aku lahir. Semua bilang begini, aduh, mau pasti gitu kan? Habis lah. Yang tadinya harap-harap Yesus bisa lepas mungkin kan gitu kan? Betapa seriusnya menyukakan kita. Haleluya saudaraku. Sayang sama saudara. Ya, syukurlah saudara punya pendeta yang punya nasihat seperti ini. Di luar sana nggak dapat. Mahal ya seperti ini saudara. Butuh keberanian. Hamba betul ngomong seperti saya. Butuh keberanian. Itu pun kalau masih ada. Karena apa? Sudah terima tanda binatang. Bukan saya hebat, bukan. Bisa mau kasih tahu berharga yang saudara benar. Sudah dibayar harganya. Yang orang lain nggak mau bayar, saya sudah bayar harganya. Haleluya saudaraku. Nah, setelah kita ucapkan ikrar, sekarang apa kita buat? Bukalah sama saya Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat 5 berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku, kita harus menjadi seperti Yosua di akhir zaman ini. Ketika arus dunia ini yang semakin menderu, saudara pertama-tama ucapkan ikrar saudara dengan kuat. Ya, minimal kepada diri saudara sendiri supaya saudara bisa mengambil keputusan yang benar. Setelah itu, saudara, ada janji Tuhan sama seperti kepada Yosua, janji Tuhan kepada kita yaitu Tuhan akan sertai kita sampai Dia datang di atas awan-awan. Amin saudara. Amin. Seumur hidup kita. Haleluya. Saudara, saya berdoa kita semuanya umur panjang. Haleluya saudara. Bila kita semuanya umur panjang, saudara, ada kemungkinan besar, saudara, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kedatangan Tuhan Yesus. Ada kemungkinan besar. Berarti kita inilah generasi yang ini saya serahkan kepada Tuhan Yesus ya, dalam nama Yesus. Saya pun berdoa buat orang-orang tua kita. Saya bilang sama Pak Gembala sampai Maranatha. Saya bilang begitu memang. Nah, jadi kalau memang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ada kemungkinan kita ini memang generasi yang tidak akan melihat kematian. Tapi kita harus berjuang merebut hidup yang kekal. Gitu. Ada kemungkinan karena ketika Tuhan Yesus sudah datang nanti ya sudah terjadi perpisahan. Dan kita semua mesti berjuang merebut. Dan Tuhan janji kepada Yosua. Tuhan janji kepada kita pada hari ini. Kita belajar dari Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi bila kita nanti akan bertemu dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang, saudara, musuh tidak akan bertahan menghadapi kita seumur hidup kita sampai kita bertemu Tuhan Yesus. Sedikit yang amin. Haleluya. Haleluya saudara. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan tidak akan meninggalkan saudara sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Itu sudah janji Tuhan. Syaratnya ada ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Syaratnya kuatkanlah dan teguhkanlah hati saudara. Ucapkanlah ikrar seperti Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus zaman sekarang itu mirip ya. Tiba-tiba dia ingat. Apa saudara yang ingat dari Pilatus? Dia cuci rambut apa dia cuci apa? Kemarin ini apa kita disuruh apa? Sering-sering apa kemarin? Ya kan? Pilatus di akhir zaman inilah roh antikristus itu. Tiba-tiba itu saya ingat. Haleluya saudaraku. Haleluya saudara. Begitu saudara ya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, Pilatus zaman sekarang ini
Berani ngomong gak anak-anak Tuhan ini? Memang dia sudah berhasil. Mau tak mau saya katakan, memang itu dia kita memang parmakia yang menyesatkan. Tapi saudara dikasih Tuhan, ada pertempuran di akhir zaman dan ada perjuangan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Rebutlah hidup yang kekal itu berlaku sebelum Tuhan Yesus datang, berlaku kepada kita semuanya. Begini ya, saya membayangkan, boleh dong membayangkan, bebas kan membayangkan. Nah, penting kita jangan membayangkan hal-hal dosa. Haleluya. Saya membayangkan, seandainya banyak anak-anak Tuhan menyadari dosa apostasia dan dengan hancur hati berlari kepada Tuhan Yesus. Saya membayangkan Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia menyadari tentang dosa apostasia dan berlari kepada Tuhan Yesus. Saya bayangkan betapa indahnya pemandangan orang-orang yang berlari kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sayangnya kesombongan menghalangi hal tersebut. Sayangnya pendeta-pendeta yang tidak mau bertobat menghalang-halangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Saya sudah berkhotbah minggu lalu itu, bukan minggu lalu, kapan hari dulu sudah pernah saya bilang. Yang menghalang-halangi, ya, yang mendorong jemaat Tuhan jiwa-jiwa justru apostasia. Saya berkata, itu bukan gembala yang begitu, itu serigala. Haleluya saudaraku. Saya membayangkan, ya, anak-anak Tuhan sadar, ya, dan membawa kata-kata penyesalan. Ampuni aku Tuhan. Saya membayangkan, boleh dong membayangkan. Setidaknya kalau Tuhan tanya sama saya, iya Tuhan, bukan saja kukhotbahkan, aku punya iman. Sudah kau doakan? Sudah Tuhan, di TTI selalu didoakan. Haleluya saudaraku. Sampai kita hafal topik doa nomor berapa saudara? Nomor 2 itu topik doa nomor 2 itu. Ada tertulis, sampai ada tertulis. Begitu ya. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, tapi supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Tuh. Petrus, lalu kita Hosea, bertobatlah Israel kepada Dia, sudah kau tinggalkan jauh-jauh, bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Berseru bertobatlah, katakan ampunilah kami akan kesalahan kami, maka akan kami persembahkan pengakuan kami. Udah. Dan saya sekarang di depan semua saudara di internet, saya membayangkan orang-orang Kristen di Indonesia bertobat dari dosa-dosa apostasia. Mau diberitahu oleh firman Tuhan. Tapi kalau tidak mau juga, tugas saya sudah cukup. Saya sendiri sedang merebut hidup yang kekal dan saya berjuang. Dan saya berdoa buat saudara-saudara yang mau. Saya berdoa buat semua saudara-saudara yang berjuang. Saudara-saudara yang tidak mau juga, itu sudah pilihan masing-masing. Haleluya saudara. Nah, saudara, bagi semua saudara yang mau, Tuhan janji kepada kita, Tuhan setia sampai Maranatha. Tidak ada satu pun dikatakan di sini, dikatakan tidak ada dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup kita di akhir zaman ini. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus, Dia datang dan Dia berkata, untuk itulah aku lahir ke dalam dunia ini. Ada haleluya saudaraku. Ya, tantangan-tantangan itu nanti tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ada haleluya saudara? Tidak. Ya. Tekanan-tekanan itu tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Meskipun, katakan bersama saya, meskipun. Saudara ingat Panglima Besar Sudirman? Kemana dia ada waktu dia eksis di dunia ini ketika dia terkenal? Dia ada di mana? Dia ada di kota-kota angkat senjata apa di mana? Di hutan ya? Oke, kalau gitu. Kalau gitu dia di hutan. Sembunyi apa bagaimana? Sembunyi toh. Tidak mungkin. Haleluya saudara. Di hutan dia. Terus di hutan itu dia turun senjata apa dia angkat senjata? Angkat senjata, jangan salah. Jangan pikir yang sembunyi itu turun senjata. Saudara nggak lulus itu pelajaran sejarah. Saudara kalau belajar sejarah, Jenderal Sudirman itu nggak bisa dicari, nggak kelihatan dia. Tapi dia ada. Sampai terkenal kan dia sebagai bapak gerilya. Tidak bisa diketahui keberadaannya, tapi dia ada. Tiba-tiba dia muncul, saudaraku, dengan pasukannya, senjatanya juga, ramai juga, musuh juga kocar kacir. Haleluya saudara. Saudara,
Saudara dikasih Tuhan. Bila nanti saudara banyak tekanan-tekanan, tantangan-tantangan, dan begini, mau dibilang bagaimanapun, memang sebelum hari Tuhan, makanya saya berkhotbah minggu lalu, kita bukan hanya mengantisipasi hari kedatangan Tuhan, tapi hari-hari sebelum itu. Jangan nanti kita antisipasi hari kedatangan Tuhan, hari-hari sebelum itu kita ada antisipasi. Waduh, nanti bahaya. Kita harus benar-benar sedemikian rupa sampai kita sangat teguh dan kita siap untuk hari-hari itu. Haleluya saudara. Dan bukan hanya orang-orang tua, semua kita, anak-anak kita juga mesti harus siap. Nanti di gereja-gereja lain bilang gini kalau dengan khotbah saya, aduh itulah kalau kalian bawa ke tempat kebaktian Parkinikarisme itu, ditakut-takutin anak kalian semua di situ. Ya. Udahlah nggak usah dengarkan khotbahnya lagi. Nah, saya kasih tahu ya, yang begini jarang dicari di tempat lain. Nah, mungkin jarang. Ada hanya seperti orang-orang yang punya yang jalan perjuangan seperti saya. Wih, Pak Gede lagi sombong. Bukan, cuma berkata apa adanya. Haleluya saudara. Haleluya. Bukan sombong. Sama seperti Yesus. Ya, akulah raja. Sombongnya dia. Bukan sombong. Mengatakan apa adanya, bukan sombong. Katakan apa adanya. Dia, akulah dia. Untuk itulah aku lahir. Haleluya saudara. Sombongnya dia bilang dia raja. Sombongnya dia bilang katanya dia khotbah apa. Enggak, apa adanya. Ya, berarti yang bilang sombong itu yang berdosa. Haleluya saudaraku. Haleluya saudara. Lanjut. Persyaratannya itu begini. Bila mau mendapat penyertaan Tuhan sampai Maranatha, ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi syaratnya kuatkan dan teguhkan hati kita. Ada haleluya? Ya. Bagaimana saudara tidak itu langkah kita? Ini nanti saudara, saya baca, saya ada dengar video lah. Sekarang kan sudah mulai. Itu semua bisa diakses. Saudara saja kalau saudara nggak pernah lihat, saudara saja mungkin yang menutup diri atau tidak mau mencari, tidak mau bertanya. Yang ngomong ini bukan orang-orang biasa, Perdana Menteri Malaysia gitu loh yang ngomong ini. Haleluya saudara, dia bilang begini. Ini sebentar lagi kita akan masuk kepada era digitalisasi. Kita nggak bisa jual, nggak bisa. Logat Malaysia nggak bisa beli, kecuali kita itu punya. Nah, gitu ya kan. Kalau nggak bisa. Nanti saudara, mungkin saudara itu mungkin menutup diri dari hal-hal ini mungkin ya. Saya bilang ya, ikrarkan, serukan. Buat pilihan yang tegas. Itu tantangan bukan untuk dihindari. Hadapi. Haleluya. Jangan bilang saya penakut. Orang penakut itulah yang gak mau hadapi. Yang kalau begini namanya sudah hilang orang takutnya. Hadapi tantangan itu. Haleluya saudara. Jangan takut. Nanti gimana kalau gini-gini? Ini loh memang harganya. Berapa kali saya siapkan firman Tuhan pun kasih lihat sama saya. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus nyangkut hidupnya, mengikut salibnya. Mengikut aku barang siapa mau takut apa? Kehilangan nyawanya. Takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu sudah. Sebenarnya yang diminta dari kita pengikut Yesus kan nyawa sebenarnya. Makanya hari ini sebelum Tuhan datang, selama masih nafas di dalam badan, belum terlambat. Belum terlambatnya begini. Satu, belum terlambat teruskan perjuangan kita. Ini saudara, tema tidak menerima tanda binatang ini benar-benar yang paling tinggi sekarang. Coba saudara cari. Ini orang dunia berkata gini, sama seperti Yesus. Udah jangan itu. Yesus bilang, aku raja. Gitu. Bukan dia sombong, memang dia. Haleluya. Dan nomor dua, yang bertobat. Saya membayangkan banyak anak-anak terlali pada Yesus. Ampuni aku Tuhan Yesus. Dan Tuhan membasuh dengan darahnya. Haleluya. Dan Tuhan memberi perlindungan pertolongan kepada orang-orang demikian. Dua saya dari dulu saudara tahu khotbah saya nggak meleset, nggak pergi dari dua hal ini aja. Nggak tahu yang di sana khotbahnya tentang 7 langkah kemenangan iman, saya nggak tahu. Di sana
5 langkah hidup dalam kerajaan sorga di bumi ini. Terserah deh. Ini tidak main-main. Ini sekarang ini sedang terjadi. Yang ngomong ini Perdana Menteri Malaysia sedang begini terjadi. Lalu kemudian kita tiba-tiba nanti. Maka saya berseru antisipasi. 1, cadangan. 2, produksi. 3, barter. Kuasa tanda binatang ini ada pada jual dan beli. Kalau memang kita melawan arus, seperti Jenderal Sudirman, bukan terang-terangan. Jadi nanti saudaraku, saudara sudah tahu kan? Coba kembangkan. Gimana sih Jenderal Sudirman? Bukan dia begini, aku Jenderal Sudirman di depan kota Malioboro itu ditembak dia langsung saudara. Dia menghilang. Tapi dia berjuang. Dia sedang merebut kemerdekaan. Jenderal Sudirman ngapain saudara? Dia sedang merebut kemerdekaan. Kita juga hari ini merebut hidup yang kekal. Tapi sistem dunia memang sudah mulai begini. Makanya kita pakai strategi. Ada haleluya saudara? Gunakan strategi semasih bisa dibuat. Jangan nanti, maaf ya, saya pakai ilustrasi gini aja biar masuk langsung ke dalam. Jangan tiba nanti saudara sudah mules baru cari tempat langsung gali. Sudah siapkan diri. Haleluya saudara. Enggak kedengaran kalau sudah dimatikan. Ada kan begitu istilahnya. Inilah orang punya persiapan. Tiba di situ sakit, tiba baru mau cari tempat jurutan baru. Kan enggak, tapi kita sudah siapkan tempatnya. Jadi ketika misalnya saudara sudah mau ke belakang ya langsung ke belakang ada tempatnya. Haleluya saudara, sudah siap. Jangan nggak siapa. Tuhan janji ya sama kita, Tuhan sertai sampai Maranatha, cuma kuatkan dan teguhkan hati kita. Jadi saudara, memang ini harus semakin fokus, semakin kuatkan teguhkan hati kita. Jadi Pak, kalau gitu gimana Pak? Ya enggak apa-apa, maju aja terus. Kebaktian masih Pak? Ya, masih selama masih bisa. Haleluya saudara. Tapi pemerintah sudah suruh kalau masih bisa kenapa enggak? Kebaktian gitu. Tapi kalau sudah enggak, saudara dan saya ini memang sudah siap. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Lanjut ayat 7, apalagi syaratnya? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, jadi sekarang ini kita mesti punya langkah-langkah Yosua. Bilang kiri kanan, zaman begini mesti punya langkah-langkah Yosua. Yosua sudah, dia sudah belajar bagaimana Musa gagal. Musa kirim 12 pengintai. Weh, kelebihan, kebanyakan gaya yang 10. Betul loh, yang 10 kan kebanyakan gaya. Akhirnya Tuhan, Yosua kirim berapa? 2, 10 kebanyakan, 2 saja. Menang, saudara. Ada haleluya saudara. Belajar, hati-hati. Yosua adalah orang yang sudah belajar. Jangan jadi orang nggak pernah belajar dari kesalahan. Belajar dan apa? Gimana ya? Saya bukan hanya sedang membangun atau membawa saudara menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Bukan. Ini bukan seminar menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bukan. Ini khotbah tentang akhir zaman, di mana bagaimana menghadapi situasi hari-hari sebelum hari kedatangan Tuhan. Ini jauh lebih serius daripada menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Enggak. Jadi saudara, kita mesti punya langkah-langkah seperti Yosua. 1, saudara dikasih Tuhan, kita mesti seperti Yesus tadi, mesti tegas. Tak boleh goyang. Ikrarkan. Ingatlah. Mulai hari ini ingatlah. Mungkin begini ya. Ini baru saudara yang sudah bersama saya selama ini. Baru kali ini kan saudara dengar saya khotbah tentang ikrar Tuhan Yesus. Baru tadi malam saya dikasih tahu sama Tuhan. Jadi dia fresh from the oven.
saudara, saya seumur hidup saya melayani baru kali ini saya khotbahkan begini rupanya ikrar Tuhan Yesus itu. Rupanya begini maksudnya. Jadi ini sudah mesti bisa kata ucapkan. Haleluya saudara. Ya. Begitu, meskipun dan minimal kepada diri saudara, sehingga ketika harus dunia ini menderu, saudara tahu, saudara berdiri melawan arus. Ada pengharapan di depan, sukacita ketika Tuhan datang. Saudara tahu harga yang mesti dibayar. Khotbahnya Pak Pendeta aku nggak banyak-banyak, banyak pun judul khotbahnya kembali kedua, jangan terima dan bertobat. Itu aja kan? Ada haleluya saudara? Tidak banyak-banyak. Saya melihat khotbah saya judul khotbah saya itunya itu. Jadi setelah itu berjuang di jalan perjuangan kita itu, merebut hidup yang kekal di akhir zaman itu seperti itu sekarang. Dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya gini, kami berdoa di TTI. Ingat tak doa nomor 3 penginjilan kepada seluruh putaran terakhir di seluruh dunia. Betul saudara? Satu hal yang saya sampaikan begini kan, ingatlah di Alkitab dicatat ada Injil yang diberitakan dengan maksud yang tidak murni kan gitu. Ingat saya ya? Tapi ada yang murni. Tapi Tuhan bilang apa? Alkitab kita bilang gini, yang penting Injil diberitakan, entah maksud murni ataupun tidak murni. Jadi kita di gereja ini benar-benar doakan penginjilan putaran terakhir. Kenapa? Banyak juga anak-anak Tuhan, makanya saya serahkan kepada Tuhan benar-benar. Ada wilayah yang saya nggak ngerti. Anak-anak Tuhan seperti gereja Simpson, nggak pernah mau dia urus apostasianya dan parmatianya, tapi seperti biasa penginjilan. Nah, orang-orang begini murni loh. Maksudnya dia nggak benar-benar KKR. Cuma dia sama seperti Simpson, benar-benar dia ketika roh Tuhan berkuasa atas dia, benar-benar dia menyelamatkan orang Israel. Haleluya saudara. Hanya memang dia tidak mau bertobat dari apostas, dari dosa apa? Dosa perzinahannya di Gaza. Begitulah si Simpson. Di gereja-gereja pun banyak begitu. Jadi begini, mereka itu murni beritakan Injil, doakan. Kita doakan. Ada haleluya saudara. Jadi kita tuh benar-benar memilah, benar-benar di dalam sisi yang ini bagaimana Tuhan, Injil harus diberitakan seluruh dunia. Doakan. Dan kita tidak keluar dari firman. Bahkan yang tidak murni pun kita tetap doakan supaya Injil diberitakan. Apalagi yang memang maksudnya memang benar-benar mau jiwa-jiwa selamat. Haleluya. Cuma terkena dosa apostasi. Jadi begini, ya Injil terus diberitakan, ya dosa ya mesti bertobat. Itu semua masing-masing harus bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Nah, lalu saudara, selanjutnya dikatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan begini. Dikatakan ayat ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, lebih fokus lagi, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Begini, mau tidak mau, saya melihat ini memang di sini selain kepada firman Tuhan, memang ada Musa di sini. Saya lebih senang sih sebenarnya biarlah Yosua kau ikut firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata memang Tuhan kasihkan firman Tuhan kepada Musa. Lalu Yosua ini, lalu Musa ini sampaikan firman Tuhan kepada Yosua. Lalu Yosua ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Musa. Supaya jangan menyimpang kanan kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Begini aja lah, saya ambil saja supaya jalan damai. Nah, itu saya bilang. Jalan damai. Kalau saudara mau langsung tembus sama Tuhan, amin kan? Amin lah. Nggak usah lihat saya. Tapi kalau saudara misalnya diberkati, Pak terima kasih selama ini, untung Pak Gede korbannya sungguh-sungguh, walaupun saya ini bandel-bandel, tapi saya berarti sekarang ini, makasih Pak Gede. Ya, saya berkati saya Pak Gede, saya berjuang bersama-sama, tolong kita berjuang bersama-sama, tapi tolong perjuangan kita. Amin, amin. Dua-duanya aman. Aman lah. Saya sudah tidak lagi berpikir, kalau dulu saya khotbah begini, itu mesti seperti ini, mesti seperti Yosua sama Musa. Haleluya. Jangan Yosua nanti ngomongnya bukan Musa, yang ngomongin orang lain, tapi ikutnya ada Musa. Dapat doanya dari Musa, perlindungannya dari Musa. Musa doain dia terus, tapi ngomongin jelek tentang Musa, tingginya sama yang bangganya sama yang lain.
Enggak, saya enggak gitu lagi sekarang, itu dulu sudah. Sekarang bikin mudah, kalau memang saudara enggak sanggup, yang di internet juga, wah ngapain juga dengan Pak Gede itu? Ya enggak apa-apa, ini tugas saya cuma sampaikan firman Tuhan aja. Kalau saudara misalkan memang enggak suka sama saya, enggak juga enggak cocok sama Pak Gede dengan cara khotbahnya, ya apa-apa, yang penting saudara dapat sama Tuhan aja. Tapi kalau ada juga di antara saudara begini, thank you ya Pak Gede. Untung Pak Gede khotbah dulu kasih itu. Saya sebenarnya sudah hampir. Ada yang gitu sama saya soalnya. Aduh Pak, saya dulu untung Pak. Ya, pujilah Tuhan. Enggak juga saya terlalu banyak-banyak senang di situ. Puji Tuhan, karena kita masih berjuang. Masih berjuang, kita harus berebut hidup yang kekal. Karena bilangan seperti kita sedih. Coba bayangkan, sudah sedikit kan tidak berarti dong. Tidak berarti. Perjuangan kita itu mana berarti. Lalu kalau kita bilang gini, gimana kamu, bagaimana? Gak apa-apa kok, kamu gak usah keliling dunia, gak apa-apa kok, kamu takut sekali deh keluar dari Pulau Bali. Ya memang begitu saudaraku, perjuangan kita memang orang kebanyakan berkata, kau kena hoax yang dari dulu. Tapi sekarang saya sudah punya lawan, saya sudah punya kata-kata yang sebanding. Dia bilang kau gereja Simpson bertobat aja. Saya gitu sekarang. Apostasi terjadi pada gerejamu, bertobat saja. Takutnya saya doaku buatmu, takutnya nanti kamu turun. Itu repot. Kalau dulu saya diam, dibilang hoax. Ya hanya takut gimana, takis. Sekarang sudah mulai saya. Sudah tahu, saya kasih tahu sekarang di sini. Saya dapat berita Kanada itu kayak Amerika, negara bebas. Ada mereka buat poster-poster korban-korban semua. Dan mereka berkata, enough is enough. Saya ambil videonya, saya kirim sama pendeta-pendeta yang ada di HP saya. Kirim sama teman-teman saya, tentu saja. Yang tidak, yang dekat dengan saya. Saya kasih tahu. Ya sorry kawan, kalau dulu mungkin gue bilang aku hoax, tapi sekarang mungkin gue bilang. Soalnya begini, kalau masih bisa ya mudah-mudahan. Soalnya begini, sekarang ini saudara, sudah kita itu sekarang benar-benar nggak tahu lagi yang mana sebenarnya. Benar-benar susah. Semua khotbah hari ini. Ya, makanya saya bilang gini, bikinlah kalau nggak suka sama saya, bikin aja. Karena saya tahu khotbah saya nggak populer. Saya tahu banget khotbah saya bukan khotbah kebanyakan. Ini dulu, nggak apa-apa deh ya kita sedikit. Apa mau dipantikan aja nih? Nah, secara langsung ya, biarin aja dah, nggak apa-apa. Jadi saudara, hari-hari sekarang ini ya, saya beritahu kepada kita semua, ini bukan hari-hari yang itu saudara ya, seperti saya ini, seperti kalau saya tidak lihat kepada firman Tuhan benar-benar, itu seperti saya nabrak tiang listrik kepala saya, tong gitu saudara. Itu saya bilang, aduh, tong gitu kepala saya, seperti nabrak tiang listrik. Gimana ya Tuhan? Gak mudah. Ada rekan-rekan seperti saya ceritakan aja. Ya, seperti ya, senior lah, karena dia komjen bintang 3. Dia bukan gembala. Dia beritakan, saya ini gembala. Dia beritakan tas. Ada rekan saya juga, kami juga mau bertemu. Dia punya persekutuan doa, tapi saya dengar juga ya tidak terlalu. Mungkin karena saya orangnya terlalu serius ya, jadi saya sangat-sangat serius membuat topi. Itu saudara. Nah, rebutlah hidup yang kekal, saudara. Nah, kalau zaman dulu saudara, saya bilang ini mesti dengerin Musa. Jadi begini, kalau
kita memang sampai hari ini diberkati oleh hamba Tuhan. Contohnya misalnya saudara diberkati oleh saya. Mana firman Tuhan yang mestinya kita seperti Yosua kepada Musa. Tapi saya nggak mau, udah Tuhan. Sekarang sudah akhir zaman. Sekarang ini selamatkan diri masing-masing. Haleluya saudaraku. Ya, ini tuh gitu syaratnya. Kamu Yosua, kamu mesti dengar kata-kata Musa sampaikan firman Tuhan. Nah, saya selama ini sudah kasih tahu firman Tuhan. Nah, mungkin berapa saudara diberkati. Ya. Harusnya begini, amin Pak Pendeta. Haleluya. Mantap Pak Pendeta. Begini. Nah, harus gitu. Sama seperti Yosua ini. Apalagi dikatakan ini semakin fokus. Ayat yang ke Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri dan kanan supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Benar-benar fokus. Jangan simpang kiri dan simpang kanan. Apalagi di akhir zaman sekarang ini. Jadi benar-benar harus fokus. Lanjut ya, saya lanjutkan. Fokus pada firman Tuhan saja. Ini memang saya catat di sini. Fokus pada firman Tuhan saja dan pada hamba Tuhan yang melaluinya saudara selamat sampai pada hari ini. Mau tidak mau, karena ayatnya bunyinya gitu. Tapi saya tambahkan, ada memang di akhir zaman berkata begini, udah masing-masing. Ya, ada pemisahan-pemisahan. Jadi kalau saudara tidak juga menerima saya sebagai hamba Tuhan yang memang dari saya saudara memang menerima sampai hari ini saudara dalam jalan-jalan Tuhan, ya tidak apa-apa sama saya. Saya tidak apa-apa. Saya sekarang hanya mau berebut hidup yang kekal saja. Saya bukan cari apa-apa. Terus Yosua 1 ayat 8. Ini dikatakan ayat 8 sekarang. Syaratnya begini, janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, langkah-langkah Yosua sangat kita perlukan di akhir zaman ini. Yang terakhir ini adalah renungkan firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya, dapatkan. Biarlah firman. Sekarang saudara di Israel, ini sebuah tanda zaman juga. Di Israel sekarang masuk undang-undang. Tidak boleh lagi memanggil nama Yesus, Jesus, Yesua, tidak boleh. Coba lihat. Ini salah satu tanda zaman. Ya. Sudah dilarang di Israel. Ya. Nah, jadi saudaraku, ada banyak lagi. Ya. Yang kalau saya ceritakan, saudaraku dikasih Tuhan, ya syukur sama saudara sih sudah familiar sama saya, sudah tahu. Ya, ya begitulah. Khotbah saya ini mungkin nggak bisa dikonsumsi banyak orang. Ya nggak apa-apa lah. Seberapa anak Tuhan yang bisa mengerti, diberkatilah begitu aja. Gitu. Renungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati. Kenapa? Sebab sudah banyak yang kita lepaskan. Lebih berhati-hati lagi, lebih berjaga-jaga lagi. Saudara jangan tanya sama kita kan, sudah banyak yang kita lepaskan. Ya. Nanti kalau sudah terhubung lagi dengan BPJS, ya, siap-siap. Ikrarkan dengan suara kuat. Jangan lemahkan suara di dalam dirimu. Berseru seperti singa dari Yehuda. Haleluya saudara. Ngaum-ngaum ini dunia ini dengan semua sistemnya. Pak Gede ini menghayal Anda lihat semua ini sekarang sekolah. Iya. Faktanya itu kebenarannya seperti yang saya bilang. Ada ditulis di Alkitab. Makanya kita harus terus bertindak hati-hati dan berjaga-jaga, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Lihatlah, nanti kalau misalnya saudara selama ini biasa-biasa, lalu ingat bilang sama Pak Gede itu ya, betul ya, iya, betul.
Teruslah berjaga-jaga. Ayat 8 dikatakan. Ya, janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan pada kita. Pegang dengan kuat, dengan teguh. Haleluya saudara. Renungkan firman Tuhan. Yosua percaya sepenuh hati dan taat pada firman Tuhan, bahkan kepada Musa hamba Tuhan. Ini tadi yang saya kasih pengecualian dalam khotbah saya. Ya, Yosua 11 ayat 15. Begini. Yosua 11 ayat 15. Yosua 11 ayat 15 itu bilang begini. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini memang Musa terima firman Tuhan. Lalu Musanya berkhotbah, sampaikannya firman Tuhan. Hambanya itu demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Nah, kalau misalnya Yosua zaman akhirnya hanya mau, aku langsung sama Tuhan aja, ya tidak apa-apa. Kan Tuhan yang perintahkan semuanya. Tapi kalau di sini memang dibilang begitu. Ini Yosua ini kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Yosua ini waktu ketika orang-orang itu minta ganti Tuhan, Yosua itu dia di bawah gunung Sinai, tunggu Musa di sana. Orang-orang di sana semua berkeliaran. Yosua hidup. Ada haleluya saudara. Lalu karena begini saudara, Yosua ini ya, dia benar-benar ya mau nggak mau lah saya khotbahkan ini. Saya berkata memang dia mengikut Musa. Apa yang disampaikan Musa dia sangat dia terima, dan dia selamat gara-gara itu. Karena dia dekat sama Musa. Haleluya saudaraku. Walaupun Musa karena kesalahan dia tidak masuk dalam perjanjian karena masalah di Meriba, gitu ya. Dia marah pada Musa, dia pukul gunung batu. Pada Tuhan berkata, firman sama Musa, berkata kepada gunung batu itu. Nah, dia pakai kekuatan, dia pukul. Itulah kesalahan Musa, sehingga dia tidak masuk tanah perjanjian, tapi Yosua masuk tanah perjanjian. Lalu Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lihat di sini. Saya bacakan ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dulu maupun kemudian. Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di akhir zaman ini, saudara, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan yang berperang bagi kita. Kamu diam saja, tapi kita mesti berdoa. Yang mau berdoa katakan haleluya. Nah, saudaraku, dikatakan Tuhan menyertai Yosua sampai seperti itu. Jadi Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita, anak-anaknya yang mau melangkah seperti, mengambil langkah-langkah seperti Yosua di akhir zaman ini. Amin saudara. Kenapa begitu? Karena begini, ketika firman Tuhan ini diberitakan, ada anak-anak Tuhan juga yang gak nangkap. Udah lupa. Nah, itu hanya sekedar firman Tuhan. Tapi ada yang nangkap, mesti jadi seperti Yosua di akhir zaman. Mesti merebut hidup yang kekal. Merebut itu gak main-main. Ada haleluya saudara? Main itu. Ya. Merebut, bayangkan merebut hidup yang kekal. Ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi bagi anak Tuhan yang seperti ini, dengarkan. Ya. Itu Yosua, Tuhan nyatakan kuasanya yang dahsyat dalam kehidupan. Di akhir zaman ini, dengarkan saya saudaraku, firman Tuhan ini, langkah-langkah Yosua ini, saudara kita juga akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini. Amin. Ada juga saudara? Ya bagi saudara yang mau. Tapi kalau nggak mau, udahlah, biarlah aku, janganlah terlalu seperti dia itu. Nah, pilihan kepada kita masing-masing. Tapi saya khotbahkan hari ini, langkah-langkah Yosua merebut hidup yang kekal. Itu nanti akan ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang dinyatakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin.
Mungkin ada yang berkata begini, ya di tempat lain juga ada kuasa Tuhan. Ya, supaya saudara senang, dan memang amin, saya tidak masuk wilayah maafin. Ya, maka saya berkata, kadang-kadang saya seperti tang gitu ya, kepala saya di listrik. Kenapa? Tapi saya cek lagi kepada firman Tuhan, tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, kuasa Tuhan ya kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Karunia-Nya itu tidak pernah disesali. Kalau sudah diberi, dia jalan itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tapi bertobat mesti harus, kalau nggak binasa nanti. Gitu. Jadi sekarang ini memang kembali kepada masing-masing. Ya, uruslah keselamatan saudara masing-masing. Rebutlah hidup kekal milik saudara. Bilang ini, rebutlah hidup kekal yang merupakan milikmu saudara. Aku bilang begitu. Haleluya saudara. Ya, begitu. Kalau tidak, begini. Saya mau tanya. Di sini semuanya, ya, di sini semuanya orang bule. Cuma Pak John Harepa aja orangnya Indonesia. Semua kami bahasa Inggris. Kira-kira Pak John ngomong sama kami gimana? Paling tidak Pak John bilang kan, hello sir. Nah, pasti dia ikut bahasa Inggris. Betul saudara? Betul. Apalagi thank you. Walaupun misalnya Pak Ben itu bisa bahasa Inggris Pak Ben? Dikit-dikit ya, little. Nah, saya pun juga nggak begitu pandai. Kalau kita semua di sini orang bule, minimal Pak Ben itu berkata, yes. Oh no. Ketika ketawa-ketawa, yes, gitu kan. Ketika ada yang serius gitu, oh no. Minimal. Maksud saya apa? Dunia ini semua sedang dalam deru tanda bina. Kalau kita tidak mau serius berkata, rebut keselamatan jiwa ini, saudara benar-benar saudara datang di kantor, begitu, di pasar begitu, di mana-mana begitu, saya selalu kasih remind diri saya. Saya jalan sama istri saya bilang begini, lihat itu, yang belum aktif itu, yang tinggi-tinggi itu, sampai hari ini loh belum aktif. Jadi saudara, betapa sungguh-sungguhnya kita harus berdoa. Benar saudara, begini ya, saya ini sudah ngomong banyak dan beberapa omongan saya sudah terjadi. Jadi saya sekarang ngomong tidak lagi, saya termasuk hamba Tuhan yang sudah teruji 3 tahun ini. Yang dulunya saya baru ngomong, siapa itu provokator ngomong, lapor Presiden Jokowi. Gitu kalau saya ngomong saudara. Dulu, habis itu saya diamlah. Kalau saya ngomong dulu, hoax itu, begitu. Tapi semua sudah mulai percaya, ya. Sudah 3 tahun soalnya. Ya, itu akan dibuktikan oleh waktu. Nah, jadi saudara-saudara, kita mesti bisa mendeklarasikan, merebut hidup yang kekal. Bilang kiri kanan saudara, rebut hidup yang kekal saudara. Di akhir zaman ini. Kalau tidak itu waktu dunia ini sedang menderu. Kita memang benar-benar harus seperti Tuhan Yesus. Bahkan di depan Pilatus dia mendeklarasikan dirinya. Kita begitu. Ya. Kita tahu ketika semua seperti apa. Tahu kita. Bahkan kita bisa, apa kita buat sekarang? Apa tindakan kita? Begitu. Bicarakan di rumah saudara. Begini dibuat, begitu dibuat. Begitu saudara. Jangan nanti gini ya, jangan. Kecuali saudara terkena kepada arus dunia ini, semua tidak ada masalah. Tapi kalau saudara mau merebut hidup yang kekal, seperti yang sekarang ini sedang saya khotbahkan, maka betul-betul dibutuhkan perjuangan kepada kita semuanya. Yang nanti katakan haleluya. Ya. Nah, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Maka kita sekarang, saudara, pegang firman Tuhan. Haleluya, saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Ya. Fokus pada kedatangan Tuhan. Nah, itu. Semua hal sekarang ini, fokuskan saja pada kedatangan Tuhan. Semua ini kita perbuat untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Nggak ada yang lain lagi. Minimal kalau saudara punya fokus itu, kalau saudara mulai meper-meper kiri kanan, saudara ingat, jangan nanti lupa. Ini yang kutunggu sebenarnya. Mau meper-meper, ini loh. Tuhan Yesus sudah mau datang. Yang ngerti katakan haleluya. Nah, jadi semua visi, semua kegiatan, semua pikiran, semua rencana seperti Yosua
Ya fokus. Kuatkan hatimu. Ikut dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang kiri dan ke kanan. Fokus. Langkah-langkah Yosua, jalan-jalan Yosua sangat penting di akhir jalan buat kita semuanya yang ngerti katakan haleluya. Semua semakin fokus ya di akhir zaman ini. Dan dalam mengerjakan semuanya itu, biarlah kita semua tetap bersuka cita, ucapkanlah syukur, senantiasa berdoa selalu sampai Tuhan datang. Saudara, ketika nanti ada tantangan-tantangan, percayalah Tuhan akan nyatakan kuasanya kepada kehidupan kita semuanya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Baik saudara, biarlah kita semuanya boleh hidup yang kekal dan seperti Tuhan Yesus. Biarlah saudara punya deklarasi yang kuat, ikrar yang kuat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta lagu ini. Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah kau lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku, kau temani aku, rohmu bekerja selalu, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Yang benar hadapan saksi, hadapan Pontius Pilatus. Demikian pendirian iman kami teguh di akhir zaman ini Tuhan. Kami sangat teguh, tegas dengan tanda binat kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, tak pernah kau lepaskan. Ya benar Tuhan, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku Tuhan, lewat lembah gelap
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami semua semakin fokus Tuhan. Kami semakin fokus Tuhan. Mungkin akan terlihat perbedaan yang besar nantinya, sama seperti Tuhan Yesus seorang diri di tengah kerumunan itu Tuhan. Tapi kami sudah dipersiapkan lewat firman Tuhan pada hari ini. Bila hari-hari itu tiba nanti Tuhan, mana kami harus mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang tegas. Tuhan kami, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan-Nya. Pada zaman akhir ini bukan hanya ikrar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga tidak menerima tanda binatang dan bertobat dari dosa-dosa apostasia dan parmakia. Itulah ikrar yang diserukan saat ini di depan Pontius Pilatus di akhir zaman, yaitu roh-roh akhir zaman sekarang ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa. Mungkin khotbahku hari ini tidak beraturan Tuhan, ataupun juga tidak terlalu tersusun, tapi aku berdoa biarlah ada yang mendapatkan berkat-Nya Tuhan, dan mereka semuanya boleh teguh, hati mereka teguh, pikiran mereka teguh, hidup mereka pun teguh Tuhan. Doaku buat mereka semua baik ada di onsite ini maupun yang ada di internet. Hamba berdoa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur biar kami semua jadi Yosua di akhir zaman, melangkah maju, fokus Tuhan kepada firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, dan juga Tuhan melangkah hati-hati. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menyerukan ikrar di depan Pontius Pilatus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami satukan hati, merobohkan semua roh jahat, roh antikristus kau, roh simimana basada, roh kegelapan, semua tekanan-tekanan, semua muslihat-muslihat setan yang ada di akhir zaman ini. Kami robohkan dalam nama Yesus. Kami tidak berkuasa, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Yang membuat kami tidak fokus, yang membuat kami bercabang-cabang, yang membuat kami tidak mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan Pontius Pilatus yang bercampur. Patahkan kuasa dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, biar kami semuanya, baik tua muda, remaja, baik juga yang orang sudah tua dalam Tuhan, semua kami berjuang merebut hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Saya mengundang hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus bersama saya. Kita akan berdoa buat tubuh dan darah Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau menyucikan nikmatmu, ku nyatakan Engkau segalanya. Engkaulah sumber penghalangan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. God
besar kepada Yosua, mujizat-mujizat-Mu kepada Yosua. Kami juga di zaman ini kami percaya, kami melangkah Tuhan, biarlah kami melangkah seperti Yosua, seperti firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya mujizat-mujizat-Mu Tuhan dilakukan di dalam kehidupan kami semua di dalam nama Yesus. Mari semuanya anak-anak Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan bagi semua saudara masing-masing. Ada masing-masing, 1, 2, 3. Marilah kita mengangkat sekarang tubuh Yesus di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah semua saudara? Di tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus. Kalau saudara percaya, katakan amin. Ikuti doa saya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya terima tubuh Yesus. Saya makan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengangkat cawan perjanjian baru yang berisikan darah Yesus. Dan dengarkanlah firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara, di tangan kanan kita adalah darah Yesus? Kalau sudah percaya, katakan amin. Ikutilah doa saya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya terima darah Yesus. Saya minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Shaka bara 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 batashi. Para bara 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 bashaka. Shara da 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 bara 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 bashaka. Shibira bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya kuasa darah Yesus bagi kami di akhir zaman. Sama seperti ketika darah anak domba disalurkan pada tiang pintu rumah orang Israel di tanah Goshen di Mesir. Demikian Tuhan memberi perlindungan bagi kami di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba. Di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus diserukan bagi kami di dalam rumah kami. Darah Yesus diserukan atas hidup kami semua dalam nama Yesus. Atas kami oleh beleng-beleng Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, saya ingatkan ada seorang yang minta doa, namanya Ibu Niwayan Sukarmi. Mari kita berdoa buat Ibu Niwayan Sukarmi. Sudah 20 tahun badannya kaku. Kita angkat senjata doa, kita berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Bila sudah cukup doa, saya akan berangkat ke sana dan mendoakan ibu ini. Mari kita berdoa bersama. Bahwa ini adalah jiwa dan kesaksian dari radio kita.
kerjakan Tuhan penginjilan kami. Roh Kudus menyertai kami Tuhan, sertai dengan tanda ajaib dan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami juga semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, oleh tubuh Yesus dan oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bawa persembahan, dan ini minggu terakhir kita akan bawa untuk penyewaan tempat kebaktian kita sewa rumah Tuhan. Kalau tidak salah bulan Maret ini kita 4 kali ya Pak. 4 kali. Jadi kita 4 kali sewa rumah Tuhan. Jadi dana yang dibutuhkan itu 1.400.000. Saya percaya Tuhan cukupkan dari semuanya. Baik, bagi yang berdoa silahkan depan memberikan doa. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, bagi yang bertugas silakan, dan kita akan memberikan juga persembahan untuk rumah Tuhan. Persiapkan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi kami, berkat-Mu pada hari ini yang sudah kami terima lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan kerjakan dengan sempurna dan segera. Kami